Oke, sekolah sebagai pusat pendidikan dan sebagai pusat budaya itu dilakukan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan itu sebenarnya mengembangkan nilai karakter yang sebenarnya ada 17 nilai karakter yang harus dikembangkan di sekolah. Tetapi di SMK Yadika 10 ini hanya 5 nilai yang kita utamakan, bukan mengabaikan yang lainnya, tapi ada 5 nilai utama ya, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian kemandirian dan toleransi. Nah, kali ini kita akan bersama bincang-bincang dengan Vanessa ya. Vanessa, silakan Vanessa memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian sekolah dan seterusnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Vanessa Kalistiana, kelas 12 Perbankan 2 dari SMK Yadika 10. Iya, teman-teman, Vanessa ini adalah siswa kelas 12, pernah menjadi wakil OSIS ya, atau Vanessa deh yang memperkenalkan pengalaman atau apa saja yang pernah, jabatan apa saja atau prestasi apa saja selama di SMK Yadika. Jabatan aja ya kali ya. Oke, aku cukup aktif di organisasi maupun di akademik ya Pak. Iya. Di organisasi aku bergabung ke pengurusan OSIS. Di kelas 10 periode 1 itu aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Oke. Dan di periode kedua aku menjabat sebagai sekretaris 1 OSIS. Oh, jadi pada waktu periode tahun pelajaran 2023 ya, 2023-24 itu Vanessa, Pak David masih ingat waktu itu kamu orasi kampanye, waktu ketua OSIS-nya adalah siapa ya, Kak Wilson. Siapa? Iya, Wilson. Kak Wilson. Iya, Kak Wilson. Kak Wilson. Kak Wilson, terus kamu jadi wakil ya waktu itu ya. Oke, bagus. Tapi yang periode kedua kamu jadi sekretarisnya ya, di mana ketuanya adalah Grisela. Jadi Grisela, oh berarti kamu cocok nanti kalau podcast sama Grisela, kamu hostnya, Grisela guestnya ya. Boleh. Atau sebaliknya ya. Vanessa, nanti coba ceritakan yang pembiasaan yang ada di sekolah itu tentang kedisiplinan misalnya. Vanessa bisa nggak cerita apa saja sih yang Vanessa dapatkan, atau kesan atau pengalaman atau pembelajaran tentang kedisiplinan yang ada di SMK Yadika 10 ini? Oke Pak, jadi teman-teman, kedisiplinan di sini itu baik banget. Karena kedisiplinan di sini, aku jelasin dulu ya. Kedisiplinan itu tuh dimana kita menaati peraturan yang ada ya Pak. Oke. Contohnya di sekolah ini, siswa harus berpakaian lengkap atributnya, lalu nggak boleh datang telat, lalu tidak boleh mewarnai rambut atau memakai kuku palsu atau sebagainya Pak. Dan aku rasa pengalaman aku ya, aku cukup disiplin karena aku nggak pernah dihukum karena terlambat ataupun atribut yang kurang lengkap. Seperti itu Pak. Oke. Ya justru itu Pak David ngajak Vanessa untuk podcast karena Pak David nilai pengamatan Pak David itu
selama ini, selama masa studi di Yadika, SMK Yadika 10 itu, Vanessa itu banyak hal yang bisa menjadi contoh teman-temannya. Khususnya yang tadi Vanessa sebutkan tentang kedisiplinan. Sebenarnya Vanessa, kedisiplinan itu bermanfaat buat di mana? Di mana saja. Apakah ketika kamu nanti terjun di masyarakat, itu penerapannya bagaimana? Atau pada waktu kamu PKL lah, penerapannya itu bisa nggak disiplin itu diterapkan di sana dan manfaatnya sangat besar gitu. Iya, oke, baik Pak. Disiplin itu sangat besar ya. Di sekolah kita diajarin, mungkin kita ambil contoh anak laki-laki yang dirazia rambutnya nggak boleh panjang gitu ya Pak. Mereka berpikir kayak, ini tuh buat apa, nggak ganggu pelajaran gitu ya Pak. Padahal dari situ tuh kita belajar teman-teman kalau kita itu harus menaati peraturan yang ada. Contohnya di sekolah, biar kita juga nanti terjun ke masyarakat atau ke kantor, kita bisa menaati peraturan yang ada juga. Jadi kita juga bisa lebih dihargain karena kita menghargai peraturan yang ada juga Pak. Jadi sebenarnya disiplin yang diterapkan di sekolah itu sebenarnya hanya sebagai pembelajaran atau latihan pembiasaan. Praktek nyatanya nanti ketika ada di lapangan, ketika terjun di masyarakat, ketika terjun di lapangan kerja atau di tempat kerja. Nah, misalnya datang terlambat, pakaiannya rapi, itu kan berlaku juga di tempat kerja juga. Nah, pengalaman Vanessa waktu menerapkan disiplin yang dibiasakan di sekolah, kemudian pada waktu Vanessa mengadakan PKL atau magang, itu gimana? Relate nggak? Apa ada kaitannya nggak? Ada banget Pak. Contohnya ya berpakaian rapih gitu kan, sama aku nggak pernah datang telat kan ke sekolah. Jadi pada waktu di PKL otomatis aku juga berpakaian rapi dan aku juga nggak pernah telat. Jadi aku nggak ditegur gitu Pak. Jadi aku nggak ditegur. Itu tentang kerajinan ya. Dan itu membuat orang lain termotivasi atau paling tidak penilaian teman kerja atau penilaian atasan itu menjadi simpati, dan itu berkaitan banget dengan karir seseorang di tempat kerja ya. Jadi itu tentang kedisiplinan ya. Nah, memang selama di sekolah sih kayaknya Pak David belum pernah deh memberikan apa ya, disiplin. Kalau di sekolah itu kan kita memang nggak pakai terminologi hukuman ya. Jadi Pak David itu kalau ada anak yang melanggar tata tertib, Pak David nggak pernah pakai istilah terminologi kamu dihukum, tapi kamu didisiplinkan. Dan selama di sekolah SMK Yadika 10 itu Vanessa hampir nggak pernah, malah nggak pernah sama sekali mendapatkan disiplin. Itu bukti bahwa Vanessa mematuhi tata tertib atau disiplin yang berlaku di SMK Yadika 10. Jadi datang, sebenarnya mematuhi tata tertib itu berat nggak sih Vanessa? Misalnya datang tepat waktu atau datang tidak terlambat, kemudian berpakaian rapi, itu bagi Vanessa berat nggak? Atau kalau teman-temanmu itu ada nggak yang menganggap itu menjadi sesuatu yang berat? Mungkin banyak ya Pak yang anggap berat, tapi bagi saya itu tuh nggak berat sama sekali, karena aku tahu kalau kita tuh harus menyesuaikan atau menaati peraturan yang ada di suatu tempat Pak. Jadi aku ngerasa itu tuh nggak berat. Itu tuh tergantung kemauan kita sendiri, kita males atau enggak. Menurut aku gitu sih Pak. Jadi menurut Vanessa sebenarnya berpakaian rapi, kemudian datang tepat waktu itu bukan menjadi beban ya. Iya, bukan. Tapi menjadi kesukaan nggak? Sampai menjadi kesukaan nggak itu buat Vanessa? Sampai menjadi kesukaan Pak. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan
kalau siswa itu melakukan kedisiplinan, berubah dari beban menjadi kesukaan, itu yang menjadi sebuah pembiasaan yang sangat baik ya Vanessa. Saya salut banget dengan Vanessa. Memang Vanessa ini adalah salah satu murid yang tergolong rajin, disiplin, kemudian juga dewasa juga ya. Oke, Vanessa, jadi mengenai disiplin itu satu lagi Vanessa, kenapa nggak menjadi beban Vanessa? Kenapa? Kiatnya apa sebenarnya? Saya itu datang tepat waktu, saya berpakaian rapi sesuai ketentuan sekolah. Itu kiatnya apa? Atau strateginya, atau apa yang harus dipikirkan oleh Vanessa? Oke. Kenapa saya berpikir itu bukan beban ya Pak? Karena saya ngerasa itu ya buat kita juga, buat kebaikan kita juga. Oke, ya. Itu buat kita juga di masa depan. Karena kalau misalkan dari sekarang nggak dilatih buat disiplin atau menaati aturan yang ada, mungkin di masa depan kita jadi susah nih dapat kerja atau kurang disukai banyak orang Pak. Jadi nggak bisa beradaptasi di lingkungan kerja maupun masyarakat. Oke, ya. Karena disiplin itu dimanapun diperlukan. Betul. Di jalan aja kita kalau berkendara nggak disiplin, nggak pakai helm juga akan mendapatkan tilang ya, pelanggaran ya. Nah, Vanessa, kemudian satu lagi tentang apa yang menarik ya. Dari pembiasaan itu apa yang menarik lagi buat Vanessa? Buat aku kerajinan Pak. Oh, kerajinan. Nah, iya, kerajinan. Kerajinan memang sebenarnya program unggulan di SMK Yadika pada awalnya itu sebenarnya revolusi rajin. Kita berharap sih semua kita menjadi rajin. Nah, gimana? Vanessa bisa ceritakan nggak, atau bisa sampaikan tentang kerajinan itu? Kerajinan itu menurut aku dimana kita mau melakukan sesuatu yang lebih. Contohnya kita mau diri kita lebih berkembang. Karena kebetulan aku juga suka ikut kegiatan Pak. Aku suka ikut kegiatan atau organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Dan aku juga suka explore hal-hal yang bisa improve skill aku gitu. Iya. Jadi rajin di semua aspek ya. Jadi melakukan sesuatu yang lebih dari rata-rata. Memang ada pepatah sih katakan kalau kamu disuruh jalan 10 mil, kamu boleh jalan 12 mil gitu. Itu ada pepatah yang bilang gitu. Makanya itu menjadi semangat Vanessa ya. Iya Pak. Itu juga diperlukan juga di tempat PKL atau di lapangan. Jadi dua hal itu saya pikir jadi kunci ya. Iya, betul. Jadi kedisiplinan dan kerajinan. Itu. Vanessa, iya, Pak. Kalau sekarang itu kan agak susah ya untuk membiasakan rajin, itu kan agak susah. Nah, khususnya di usia Vanessa lah. Tapi benar ya, Vanessa di rumah benar itu diterapkan. Diterapkan Pak, diterapkan. Karena kadang-kadang kan di rumah itu kadang kan anak sekarang kan jadi anak manja ya. Iya, males. Memang kalau Vanessa boleh cerita apa yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Vanessa itu, selain nanti bisa juga
cerita di sekolah dalam hal rajin hadir, rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan tugas, kemudian ada nggak kerajinan juga di rumah? Coba Vanessa bisa ceritakan. Oke, baik. Untuk di sekolah, aku ngerasa diri aku cukup rajin karena di sekolah aku nggak pernah nggak ngerjain tugas PR gitu, pekerjaan rumah. Jadi aku nggak pernah dihukum Pak sama guru karena nggak ngerjain pekerjaan rumah. Bagus. Terus aku juga seperti yang tadi aku bilang, aku suka explore hal banyak ya. Contohnya di sekolah maupun di luar sekolah. Aku aktif juga organisasi di luar sekolah Pak. Aku aktif organisasi di wihara. Oke, bagus. Lalu aku ikut kegiatan-kegiatan ya, di mana aku jadi panitia seperti itu Pak. Terus aku juga ada improve skill aku lagi belajar les bahasa Inggris. Oke. Oh iya. Vanessa juga les bahasa Inggris juga ya, rajin ya. Iya Pak. Itu kemudian kamu bersaudara anak pertama atau? Aku anak pertama Pak. Oh, punya adik juga ya? Punya, perempuan. Iya. Jadi kamu jadi contoh. Iya. Kalau kerajinanmu jadi contoh, harusnya baik di rumah maupun di sekolah ya. Oke. Sebenarnya apa sih kendala-kendala atau hambatan yang bisa membuat kita ini jadi malas gitu loh, jadi nggak rajin? Ada nggak kendala-kendalanya, lalu cara mengatasinya? Oke, ini sebagai pengalaman aku ya Pak. Menurut aku kendalanya itu mungkin karena kita suka nanti aja ngerjainnya, nanti juga punya banyak waktu. Pasti banyak anak-anak atau seumuran aku yang berpikiran kayak gitu ya Pak. Cuman aku selalu nerapin mindset di mana kalau kita berhenti sekarang, masih banyak orang-orang yang waktunya itu dipakai gitu Pak di situ. Jadi kita berhenti belajar, tapi banyak orang yang bertumbuh di saat kita berhenti belajar. Jadi aku merasa aku ngebuang waktu aku kalau misalkan aku nunda-nunda tugas. Karena banyak orang-orang yang berkembang di saat aku lagi males-malesan gitu Pak. Oke. Iya, bagus sekali itu. Jadi salah satu cara supaya kita rajin itu, salah satu caranya adalah jangan menunda pekerjaan, menunda tugas, atau karena waktu terus berjalan ya, waktu tidak bisa diulangi lagi. Jadi terus berjalan, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, gitu ya. Oke, Vanessa. Lalu pembiasaan yang di SMK Yadika 10 itu kan sebenarnya nggak terlalu berat ya. Datang terlambat, pakai baju rapi, pakai sepatu hitam polos, kaki polos, itu sebenarnya hal-hal sederhana, tetapi tujuannya hanya untuk melatih bagaimana kita bisa mematuhi tata tertib yang berlaku. Itu ya. Itu kalau menurut Vanessa ya, kalau pernah nggak melakukan melanggar misalnya, atau gini, pertanyaannya dibalik ya. Kalau ada siswa yang tidak mematuhi tata tertib yang kecil, yang sederhana saja, bisa nggak dia mematuhi tata tertib yang lebih berat lagi? Kalau menurut Vanessa? Menurut aku nggak bisa Pak, karena dia dari hal kecil aja tuh nggak mau berusaha, dimana dia dihadapin ke hal besar gitu. Iya. Jadi harus setia dulu hal-hal yang kecil ya. Iya, betul. Maka nanti kalau dia sudah terbiasa melakukan yang lebih berat pun juga akan bisa ya. Iya, betul. Jadi kalau hanya pakai kaos kaki, sepatu, baju, lalu seperti kamu sekarang pakai dasi, itu kan nggak berat.
Tapi itu melatih kita nanti kalau ada tugas yang lebih berat atau peraturan yang lebih berat, kita tetap bisa melakukannya. Betul, Pak. Saya kira itu dulu ya. Tapi saya berharap sih Vanessa bisa tampil lagi nanti dengan Indri atau dengan Kania. Nanti mungkin karena Vanessa belajar bahasa Inggris, ya nanti mungkin podcast kita akan spesial ya, artinya hostnya lalu jawabannya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kan si Indri sama Kania nanti akan tampil podcast pada episode berikutnya, itu nanti pakai bahasa Inggris. Kemudian Indri juga janji akan kasih motivasi pakai bahasa Mandarin juga. Termasuk rajin juga, Indri juga termasuk rajin juga. Oke, saya kira itu dulu ya, Vanessa. Atau Vanessa bisa bikin closing statement nggak? Bisa bikin apa closing yang bisa memotivasi adik-adik kelasmu? Oke, buat semuanya, pergunakan waktu kalian sebaik mungkin, ambil kesempatan yang ada semuanya sebanyak mungkin, karena apa yang kita lakuin sekarang, hal kecil yang kita lakuin sekarang itu bakal berguna juga di masa depan. Sekolah itu memfasilitasi banyak kegiatan, banyak organisasi, kita pakai sebaik mungkin, karena kalau bukan dari kemauan kita nggak bakal bisa berkembang. Iya, oke. Iya, makasih Vanessa. Oh, satu lagi lupa. Vanessa sekarang kelas 12, rencana ke depan gimana Vanessa? Aku rencana mau lanjut kuliah, Pak. Oh, udah lanjut kuliah ya di? Iya, di Untar. Untar ya? Iya. Oke. Udah daftar atau belum? Aku udah daftar. Oh, udah daftar ya. Oke. Selamat buat Vanessa dan terima kasih buat kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih juga, Pak. Oke, tetap semangat. Oke, ya udah.